Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Setiap kali berkhotbah di suatu gereja yang baru pertama kali mengundang saya, maka biasanya ada saja jemaat yang bertanya keheranan. Pendeta kok rambutnya panjang? Memang boleh ya hamba Tuhan berambut panjang? Menurut saya pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin dilatar belakangi budaya di Indonesia yang memiliki konsep bahwa model rambut mencerminkan profesi tertentu. Misalnya, tentara dan polisi lazimnya berambut cepak dan rapi untuk menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Demikian juga untuk alasan yang kurang lebih sama, maka pelajar dan karyawan juga diwajibkan berambut pendek dan rapi. Sebaliknya, orang-orang yang berambut panjang biasanya diidentikan dengan seniman jalanan maupun penjahat yang dianggap sebagai contoh buruk dari orang-orang yang tidak disiplin dan semaunya sendiri. Oleh karena itu, ketika ada seorang pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, atau sebutan lainnya yang sejenis kedapatan berambut panjang, maka otomatis pertanyaan-pertanyaan keheranan pun diajukan. Bagi orang-orang yang membaca Alkitab Perjanjian Baru dan menemukan teks yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus, maka mungkin mereka juga mengajukan protes. Pak, bukankah menurut Paulus adalah merupakan kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Sahabat-sahabat Kristus, menu sarapan hari ini akan mencoba menjelaskan pernyataan Paulus tersebut yang merupakan bagian dari surat penggembalaan yang ditujukan secara khusus kepada jemaat di Korintus dan tidak di tempat lain, yang tentu memiliki latar belakang budaya sesuai dengan konteks zaman pada waktu surat Paulus ditulis. Pertama, harus dipahami bahwa Paulus adalah seorang Ibrani asli dari suku Benyamin yang ahli mengenai hukum Taurat karena ia merupakan orang Farisi. 2 Korintus pasal 11 ayat 22, Filipi pasal 3 ayat 5. Jadi sudahlah pasti Paulus juga memahami adat budaya dan konsep pemikiran orang-orang Ibrani, termasuk segala sesuatu yang berkaitan erat dengan rambut panjang bagi laki-laki Ibrani menurut pandangan Perjanjian Lama. Kedua, harus dipahami bahwa meskipun Paulus secara khusus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang asing atau orang-orang bukan Yahudi, termasuk dalam hal ini kepada orang-orang di kota Korintus, tidaklah mungkin bagi Paulus meninggalkan latar belakang keyahudian yang merupakan bagian dari jati dirinya dan sekaligus merupakan akar dari Injil yang ia beritakan. Jadi hal ini juga harus menjadi pegangan kita, bahwa Perjanjian Baru tidak boleh dilepaskan dari Perjanjian Lama. Demikian pula Perjanjian Lama harus dilihat dalam cahaya terang Perjanjian Baru. Yang satu tidak meniadakan yang lainnya dan juga tidak bertentangan satu sama lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang saling melengkapi. Oleh karena itu, sebelum kita membahas maksud pernyataan Paulus mengenai kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, maka terlebih dulu kita harus memahami konsep Perjanjian Lama tentang rambut panjang bagi orang-orang Ibrani.
khususnya bagi laki-laki di Israel. Sahabat-sahabat Kristus, keberadaan rambut di kepala secara kiasan dipakai untuk melukiskan pemeliharaan Allah. 1 Samuel pasal 14 ayat 45, Matius pasal 10 ayat 30, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 34. Karena itu bagi orang-orang Ibrani, kepala gundul dianggap sebagai penghinaan dan kebotakan dinilai sangat buruk. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 dan 24. Itulah juga sebabnya membiarkan rambut tumbuh panjang serta terurai bukan hanya merupakan kebiasaan bagi perempuan dan laki-laki di Israel, namun juga menjadi suatu perhiasan dan simbol pemeliharaan Allah. Rambut Absalom, anak Daud, dicatat sangat panjang dan berat, dan karena terlalu berat baginya, maka Absalom mencukurnya pada akhir tiap-tiap tahun. 2 Samuel pasal 14 ayat 26. Namun, pemangkasan rambut harus dilakukan secara khusus, karena ada larangan mencukur tepi rambut di kepala dan janggut. Imamat pasal 19 ayat 27. Yang mencirikan orang-orang kafir penyembah berhala. Selain itu, tidak memotong rambut juga melambangkan tekad pengabdian seseorang untuk Allah. Sehingga bagi perempuan dan laki-laki yang mengucapkan nasar khusus, yaitu nasar orang Nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka kepalanya tidak boleh kena pisau cukur, dan ia harus tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Bilangan pasal 6 ayat 5. Seorang Nasir yang sangat terkenal adalah Simson, yang menjadi Nasir sejak dari kandungan ibunya. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Berbeda dengan laki-laki Ibrani di Israel, maka laki-laki di kota Korintus mempunyai budaya memanjangkan rambut di kepala dan baru memotongnya ketika memasuki masa akil balik atau transisi menuju ke kedewasaan. Tetapi bagi laki-laki Korintus yang feminin dan mempraktikkan homoseksualitas, maka membiarkan rambut tetap panjang menjadi tanda khusus bagi status mereka. Berdasar alasan konteks budaya di Korintus inilah, maka Paulus menyatakan bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Sahabat-sahabat Kristus, apabila membaca teks yang menjadi menu sarapan hari ini secara utuh, maka dapatlah diketahui bahwa sejatinya Paulus mengawali pernyataannya tersebut dengan pertanyaan retoris. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu? Kata alam yang dipakai oleh Paulus merupakan terjemahan dari kata Yunani physis yang berarti natur, kodrat, atau hukum alam, yang mengacu pada sesuatu yang wajar, alamiah, atau natural. Jadi pernyataan Paulus bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang sama sekali tidak didasarkan atas alasan teologis, melainkan alasan hukum alam. Seakan-akan Paulus ingin menyatakan bahwa Allah yang memberi hukum alam menghendaki agar perbedaan lahiriah antara pria dengan wanita diperhatikan. Paulus lalu memakai rambut sebagai contoh dengan menyatakan bahwa panjangnya rambut di kepala harus diatur sedemikian rupa untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Laki-laki berambut pendek dan perempuan berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. 1 Korintus pasal 11 ayat 15. Selanjutnya haruslah juga dipahami bahwa pernyataan Paulus tersebut merupakan solusi yang diberikan Paulus kepada jemaat Korintus yang mempunyai budaya berambut panjang sebagai tanda khusus bagi laki-laki feminin dan kaum homoseksual. Oleh karena itu pernyataan ini setara dengan larangan mencukur tepi rambut di kepala dan janggut
dalam hukum Taurat, Imamat pasal 19 ayat 27, yang pada waktu itu mencirikan orang-orang kafir penyembah berhala. Jadi untuk alasan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, maka Paulus menarik garis yang tegas antara perilaku duniawi dengan perilaku Kristiani, supaya nilai-nilai luhur, benar, dan kudus bersinar terang dalam kegelapan dunia. Karena itu bagi kita yang hidup pada masa kini dengan konteks zaman yang berbeda, maka hal rambut panjang tidak perlu dipersoalkan, tetapi maksud intinya harus tetap dipegang.